Ya, saya tentu saja telah kalah dalam banyak pertempuran. Sejauh ini saya belum kalah perang, tetapi saya pastinya telah kalah dalam banyak pertempuran. Oh ya, mungkin lebih banyak dari yang bisa saya hitung. Maksud saya, kami mengalami banyak hal. Tesla berkali-kali hampir bangkrut. Faktanya pada akhir tahun 2008, kami hanya berjarak beberapa hari dari kebangkrutan. Secara harfiah, 2 atau 3 hari. Mungkin pada dasarnya, sejak awal saya memberikan SpaceX dan Tesla peluang keberhasilan kurang. Dari 10%, pada awalnya, saya sebenarnya tidak membiarkan teman-teman saya berinvestasi. Karena saya tidak ingin menghilangkan uang mereka. Saya berpikir lebih baik saya kehilangan uang saya sendiri. Kami hampir mati di SpaceX. Sebenarnya, jadi saya menganggarkan untuk 3 penerbangan maksud. Saya secara teknis, saya memang punya rencana di mana saya punya uang dari PayPal. Saya punya sekitar 180 juta dolar dari PayPal. Saya pikir saya akan mengalokasikan setengahnya untuk SpaceX dan Tesla dan SolarCity. Dan itu seharusnya baik-baik saja. Saya akan memiliki sisa 90 juta dolar. Rasanya banyak sekali. Tetapi kemudian apa yang terjadi adalah biaya segala sesuatunya lebih mahal dan memakan waktu lebih lama dari yang saya duga. Jadi saya punya pilihan, entah memasukkan sisa uang itu atau perusahaan-perusahaan ini akan mati. Dan rasanya jadi. Akhirnya saya memasukkan semua uang itu dan meminjam uang untuk membayar sewa tempat tinggal dari teman-teman jika Anda ingin mencoba menghasilkan terobosan inovatif. Begitulah keadaannya. Apapun yang inovasinya signifikan akan datang dengan risiko kegagalan yang signifikan. Anda harus mengambil peluang besar agar potensi hasil positif yang besar bisa terjadi. Jika hasilnya cukup menarik, maka mengambil risiko besar itu layak. Begitulah cara saya menyikapinya. Tetapi begitu mengeksekusi sebuah jalan, saya benar-benar melakukan yang terbaik untuk mengurangi risiko, atau dengan kata lain, untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Karena ketika Anda mencoba melakukan sesuatu yang sangat berisiko, Anda harus menghabiskan banyak upaya untuk mencoba mengurangi risiko itu saat Anda memulai jalan itu. Maksud saya pikir saya secara konstitusional memang dirancang untuk terus maju. Saya tidak tahu rasanya. Ya, maksud saya tentu ada saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik, dan itu pasti sangat menyedihkan dan jadi sulit untuk melanjutkan dengan tingkat antusiasme yang sama. Tetapi saya benar-benar berpikir hal-hal yang kami lakukan cukup penting bagi masa depan. Dan jika kami tidak berhasil, maka tidak jelas hal-hal lain apa yang akan berhasil. Dan jika kami tidak berhasil, maka kami pasti akan ditunjuk sebagai alasan mengapa orang bahkan tidak boleh mencoba hal-hal ini. Jadi saya pikir penting bagi kami untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk terus berjalan. Jadi bagaimana Anda tetap fokus pada gambaran besar ketika Anda terus-menerus dihadapkan pada kemungkinan gulung tikar dalam? Sebulan ya, hanya sebagian kecil energi mental yang ada pada gambaran besar seperti Anda tahu kemana arah tujuan Anda secara umum, dan jalan yang sebenarnya akan menjadi semacam hal yang berliku-liku ke arah itu. Anda mencoba untuk tidak menyimpang terlalu jauh dari jalan yang ingin Anda tempuh. Tetapi Anda harus melakukannya sampai tingkat tertentu. Saya pikir pengusaha sukses mungkin datang dalam berbagai ukuran, bentuk dan rasa, serta memiliki sifat obsesif terhadap kualitas produk itu sangat penting. Bahkan, jika Anda adalah yang terbaik, selalu ada kemungkinan kegagalan. Jadi, saya pikir penting bagi Anda untuk benar-benar menyukai apapun yang Anda lakukan. Jika Anda tidak menyukainya, hidup ini terlalu singkat. Jika Anda menyukai apa yang Anda lakukan, Anda memikirkannya,
bahkan ketika Anda sedang tidak bekerja. Maksud saya itu hanya sesuatu yang menarik pikiran Anda. Dan jika Anda tidak menyukainya, Anda benar-benar tidak bisa membuatnya berhasil. Saya pikir seringkali orang berpikir membuat perusahaan akan menyenangkan. Saya akan mengatakan itu tidak menyenangkan. Maksud saya ada periode yang menyenangkan dan ada periode di mana itu sangat buruk, dan terutama jika Anda adalah CEO, perusahaan Anda sebenarnya menghadapi penyulingan. Dari semua masalah terburuk di perusahaan, tidak ada gunanya menghabiskan waktu Anda untuk hal-hal yang berjalan benar. Jadi Anda hanya menghabiskan waktu Anda pada hal-hal yang salah, dan ada hal-hal yang salah yang orang lain tidak bisa menanganinya. Jadi Anda seperti memiliki saringan untuk masalah paling buruk di perusahaan, masalah yang paling merusak dan menyakitkan. Saya pikir Anda harus merasa cukup terdorong untuk melakukannya dan memiliki ambang rasa sakit yang cukup tinggi. Dan ada teman saya yang mengatakan, memulai perusahaan itu seperti menatap jurang dan memakan pecahan kaca. Dan ada benarnya juga menatap bagian terbaik itu. Maksudnya, Anda akan terus-menerus menghadapi pemusnahan perusahaan karena sebagian besar perusahaan rintisan gagal. Sekitar 90% atau 99% perusahaan rintisan gagal. Jadi, itulah bagian menatap jurang. Anda terus-menerus berkata, "Oke, jika saya tidak melakukan ini dengan benar, perusahaan akan mati." Itu cukup menakutkan dan cukup membuat stres. Dan kemudian bagian memakan pecahan kaca adalah Anda harus mengerjakan masalah yang dibutuhkan perusahaan untuk Anda kerjakan, bukan masalah yang ingin Anda kerjakan dan jadi akhirnya Anda mengerjakan masalah-masalah yang Anda benar-benar berharap tidak sedang Anda kerjakan. Dan itulah bagian memakan pecahan kacanya. Dan itu berlangsung untuk waktu yang lama. Anda mungkin pernah mendengar saya mengatakan bahwa baik untuk berpikir dalam kerangka pendekatan fisika, yaitu prinsip-prinsip pertama yang mana alih-alih menalar. Dengan analogi, Anda merebus segala sesuatunya hingga ke kebenaran paling mendasar yang dapat Anda bayangkan, dan Anda menalar dari sana, dan ini adalah cara yang baik untuk mengetahui apakah sesuatu benar masuk akal, atau apakah itu hanya apa yang dilakukan orang lain. Sulit untuk berpikir seperti itu. Anda tidak bisa berpikir seperti itu tentang segala hal, butuh banyak usaha. Tetapi jika Anda mencoba melakukan sesuatu yang baru, itu adalah cara terbaik untuk berpikir, dan kerangka kerja itu dikembangkan oleh para fisikawan untuk mengetahui hal-hal yang berlawanan dengan intuisi seperti mekanika kuantum. Jadi itu benar metode yang sangat ampuh. Alasan saya datang ke Stanford sebenarnya untuk mengerjakan teknologi penyimpanan energi untuk mobil listrik. Pada musim panas tahun 1995 saya melihat internet, dan sepertinya internet akan memiliki efek besar pada kemanusiaan. Jadi saya berpikir, ya, saya bisa mengerjakan teknologi kendaraan listrik dan melakukan PhD saya di Stanford dan melihat internet dibangun. Atau saya bisa menunda studi saya dan mencoba menjadi bagian dari internet. Dan awalnya saya mencoba mendapatkan pekerjaan di Netscape. Karena itu satu-satunya perusahaan internet, dan mereka tidak merespon saya. Jadi saya seperti oke. Jika saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan di satu-satunya perusahaan internet, maka lebih baik saya mencoba memulai sesuatu. Tetapi saya berbicara dengan profesor saya, dan saya berkata, "Lihat, saya akan mencoba. Memulai perusahaan mungkin tidak akan berhasil, dan jika tidak berhasil, bisakah saya kembali?" Dia berkata, "Tentu tidak masalah." Dan jadi saya menunda studi saya dan memulai perusahaan jika keadaan berjalan sedikit saja ke arah yang lain. Kedua perusahaan pasti sudah mati,
dan saya memiliki salah satu pilihan tersulit yang pernah saya hadapi dalam hidup pada tahun 2008. Dan saya pikir saya memiliki sisa uang sekitar 30 juta dolar atau 41 juta dolar pada tahun 2008. Saya punya dua pilihan. Saya bisa memasukkan semuanya ke dalam satu perusahaan dan kemudian perusahaan lainnya pasti akan mati, atau membaginya di antara kedua perusahaan. Tetapi jika saya membaginya di antara dua perusahaan, maka keduanya mungkin mati. Dan ketika Anda mencurahkan darah keringat dan air mata Anda untuk menciptakan sesuatu, Anda sedang membangun sesuatu itu seperti seorang anak. Rasanya seperti yang mana yang akan saya biarkan mati kelaparan saya tidak tega melakukannya. Jadi saya membagi uang itu di antara keduanya. Untungnya syukurlah keduanya berhasil selamat.